Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Cikal Oi. Cerita ini berjudul Kuntilanak Penunggu Sungai. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang kualami pada tahun 2008 silam, dan takkan pernah aku lupakan dalam hidupku. Malam itu aku dan 5 temanku seperti biasa ngumpul-ngumpul di pos tempat biasa kami nongkrong. Kebetulan waktu itu bulan Agustus, di mana setiap desa beramai-ramai menghiasi desa dengan dekorasi suasana Agustusan untuk meramaikan hari kemerdekaan. Nah, kebetulan juga kami dapat giliran tugas malam dari Pak RT untuk melanjutkan pembuatan dekorasi Agustusan, yang mana dari tadi siang belum kelar. Namun di antara kami berenam enggan mengiyakan perintah dari Pak RT itu, sebab dari siang kami pula yang mengerjakan. Wajar kami capek dan mengusulkan anak-anak yang lain saja yang melanjutkan tugas ini. Kami pun berunding sambil berbisik-bisik, "Kita ngumpet aja yuk bro, daripada nanti disuruh lagi, capek." Begitu kata temanku. Oke lah, setuju. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk ngumpet saja di tempat yang aman, yaitu di sebuah gubuk bambu pinggir sungai, tempat di mana kami kumpul kalau siang, sekedar untuk ngadem atau memancing. Kami pun satu persatu pergi ke sana secara sembunyi-sembunyi, supaya Pak RT dan panitia gak pada tahu kalau kami hendak melarikan diri dari kenyataan. Singkat cerita, kami pun akhirnya sampai di tempat persembunyian di gubuk bambu yang ada di pinggir kali. Sementara Pak RT dan anak-anak yang lain mencari kami yang sudah dari tadi tidak ada di pos. Terdengar suara mereka yang sedang mencari kami dari kejauhan. "Kayaknya kita di sini aman. Mereka nggak bakalan tahu kita ada di sini. Lagi pula nggak bakalan berani ke sini. Tahu sendiri, di sini lumayan angker, ada penghuninya," kataku sambil berbisik. "Iya, kita di sini aja dulu sambil nunggu pada bubar. Baru kita kembali ke pos," jawab temanku sambil menyalakan sebatang rokok. Tak terasa 2 jam kami di tempat itu, ngobrol ngalor ngidul, sesekali ketawa-tawa dengan candaan. Namun seketika suasana jadi hening, sepi. Sesekali terpaan angin malam menggoyang-goyangkan ranting pohon bambu yang berjejer di tepian sungai. Aku pun merasakan ada yang aneh dari rumah yang jaraknya gak jauh dari tepian sungai, yang tepat berada di depanku, sekitar 10 meter, berada di sebelah barat. Awalnya aku menghiraukannya, mungkin cuma perasaanku saja yang terbawa suasana sepinya malam. Pandanganku terus saja tertuju pada sebuah rumah itu, rumah kosong yang ada di tepian sungai, yang hanya terbuat dari bilik bambu dengan keadaan gelap. Sementara itu kelima temanku asik mengobrol sambil bercanda. Akan tetapi mataku ini terus saja menatap ke arah rumah kosong itu dengan perasaan yang gak enak, seperti kayak ada sesuatu yang akan muncul di belakang rumah kosong itu. "Ah, cuma perasaanku saja," gumamku dalam hati. Dan seketika itu aku teringat kalau malam ini tepat 7 hari meninggalnya orang yang ada di rumah itu, tapi dibiarkan kosong begitu saja sama saudara-saudara almarhumah. Seketika itu pula bulu kuduku meremang, hawa di sekitarku jadi gerah. Aku menoleh ke arah 5 temanku itu, namun mereka asik saja mengobrol hingga temanku menegurnya. "Woi, sedang apa kamu di situ? Ada apa?" tanya temanku. "Oh, gak ada apa-apa," jawabku dengan sedikit tertawa.
tapi mataku tetap saja tertuju ke arah itu. Tiba-tiba sesuatu yang aneh muncul dari belakang rumah kosong itu yang begitu gelap. Dan benar saja, tak lama kemudian muncullah gumpalan asap putih yang akan membentuk seperti tubuh manusia. Tapi asap putih itu sangat tipis atau transparan. Mungkin ini yang dinamakan awal mula penampakan makhluk halus. Aku terus memberanikan diri untuk menyaksikan sosok apa yang ada tepat 10 meter di depanku itu. Sesekali ku menoleh ke arah teman-temanku dan mengiyakan saja obrolan mereka supaya tak menaruh curiga dengan apa yang kini sedang aku saksikan. Aku memang sengaja tidak membicarakan langsung kejadian itu pada teman-temanku. Cukup aku saja yang melihatnya, hingga salah satu dari temanku bertanya, "Kamu kenapa, bro? Kayaknya gelisah banget sih." "Tenang, bro, kita aman ngumpet di sini. Lagian orang-orang sudah pada bubar kali. Gak mungkin masih pada lembur. Kayak gak ada waktu lagi apa?" Oceh temanku, sedikit kesal padaku. "Gak ada apa-apa, bro. Aku cuma gerah aja. Mungkin tadi kita lari-lari pas mau ngumpet jadi hawanya panas," jawabku sambil kunyalakan rokok lagi sambil menghisapnya. Tak lama dengan percakapanku itu, kutujukan lagi pandanganku ke arah sosok itu. Perlahan ku menolehkan pandanganku dan astagfirullah, dalam hatiku berucap agar semua temanku tidak curiga denganku. Dengan apa yang aku saksikan tepat di depanku, hanya berjarak 10 meter, sosok itu menampakkan dirinya. Namun kini terlihat jelas, bukan asap putih lagi, tapi sosok wanita berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya yang pucat, memakai kain putih panjang dengan bercak darah dan kotor seperti bekas tanah kuburan. Posisinya lebih tinggi dari tanah, alias tidak menapak, seperti mengambang. Sontak aku kaget waktu itu. Jantungku berdebar kencang sambil menunduk dan berdoa agar sosok itu pergi dari hadapanku. Tapi semua sia-sia. Kulihat lagi, sosok itu masih ada di sana, tapi dia hanya diam. Namun matanya menatap tajam ke arahku dari rambut panjang yang sangat mengerikan. Mulut sosok itu tidak seperti layaknya manusia. Mulutnya mengerikan sekali, dengan posisi seperti bibir manusia, tapi bibir sosok ini terbalik seperti huruf O, tapi agak memanjang, mengerikan sekali. Itu mungkin sebabnya kalau dia cekikikan sangat mengerikan. Sosok itu masih ada di sana, masih menatap tajam ke arahku. Tiba-tiba hawa panas menyelimuti tubuhku. Jantungku berdetak kencang melihat penampakan sosok wanita mengerikan itu. Wajar, aku sangat panik dan sedikit takut waktu itu. Sebab kejadian itu pertama kalinya aku diperlihatkan sosok kuntilanak. Yang sebelumnya hanya sebatas mendengar namanya saja. Tapi malam itu mungkin sudah jadi takdirku diperlihatkan penampakan Mbak Kunti. Sekaligus ini menjadi pengalaman misteri dalam hidupku. Singkat cerita, Mbak Kunti terus melihatku. Sesekali dia menggeleng-gelengkan kepalanya, sangat mengerikan, dengan rambut yang panjang terurai berantakan, diiringi suara cekikikan, tapi tidak terlalu keras, namun terdengar jelas sekali, melengking di telingaku. Anehnya, kelima temanku itu tak menyadarinya, seakan mereka tak merasakan apa-apa. Hingga tak lama kemudian, salah satu temanku mendekatiku dan duduk di sampingku. Lalu dia berkata, "Dia ada di sini ya, bro," sambil berbisik padaku. Tapi pandangan temanku mengarah ke sosok itu. "Ah, kamu merasakannya ya, bro? Kamu melihatnya juga kan?" tanyaku dengan nada pelan.
Waduh, kenapa kamu dari tadi diam saja? Aku kira hanya aku saja yang melihat penampakan ini. Kurang asem, kataku sedikit kesal. Kebetulan temanku yang ini sedikit tahu tentang hal-hal yang berbau mistis. Jadi maklum kalau dia sebenarnya tahu kalau aku dari tadi bersikap aneh. Dia tahu kalau aku sedang melihat sesuatu yang gaib, tapi dia hanya diam dan memperhatikanku saja. Namun temanku ini, Anto, dia sedikit tahu tentang hal-hal yang berbau mistis. Jadi mungkin dia sudah terbiasa dengan aura-aura mistis. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke pos. Di sanalah akhirnya aku menceritakan apa yang aku lihat tadi waktu kita asik ngumpul di pinggir kali yang lumayan angker itu. Dari kelima temanku, hanya aku dan si Anto yang melihat sosok kuntilanak itu. Teman yang lain gak merasakan apa-apa, seakan tidak ada yang aneh, seperti biasa saja, katanya. Tak lama kemudian, si Anto menjelaskan tentang sosok yang ada di belakang rumah kosong itu. Adalah Mbak Kunti, penunggu sungai itu. Namanya Mbak Aminah. Masyarakat di sini mempercayai adanya si Mbak Aminah ini. Sebenarnya dia tidak jahat, tapi kadang suka usil. Ada cerita si tukang pompa air yang katanya diganggu si Mbak Aminah ini. Katanya pas dia selesai dapat proyek bikin jet pump warga yang kebetulan nyampe jam 12 malam. Pas mau bongkar mesin selang air ambil dari air sungai itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan di bawah jembatan. Suara tangisan disertai perkataan, "Jangan ambil air di sini, ini airku," sambil menangis mengerikan. Sontak si tukang pompa air itu kaget dan langsung membereskan mesin diesel dan peralatannya. Dengan terburu-buru karena saking takutnya, dia bergegas naik ke atas, lalu menemui rekan-rekannya dan menceritakan apa yang baru saja dia alami. Setelah kejadian si tukang pompa air yang pernah diganggu Mbak Kunti itu, ada lagi kisah yang lain dari warga sekitar, bahwa pernah ada bocah yang sedang mandi di sungai pada malam hari. Bocah ini memiliki, keterbelakangan mental yang membuatnya sering keluar rumah dari belakang, lalu mandi di sungai tengah malam. Kebetulan rumah dia berdekatan dengan tepian sungai, hanya berjarak 5 meter saja dari bibir sungai. Nah, si bocah ini seperti biasa, setiap tengah malam dia main di tepi sungai. Aku pun pernah melihatnya sendiri. Dia sedang nyari rongsokan di pinggiran sungai, yang tak lama kemudian dia jebur di sungai untuk mandi. Mungkin bagi orang yang normal ngeri banget kalau malam-malam di sungai yang gelap, apalagi sampai nyebur. Mungkin bagi dia sudah terbiasa, pikirku. Singkat cerita, si bocah ini selesai mandi. Pas hendak mengenakan pakaian, tiba-tiba dia mendengar suara tertawa cekikikan khas Mbak Kunti. Tapi dia biasa saja, gak merasakan takut atau merinding. Lalu katanya, dia melihat sosok seorang perempuan cantik di atas ranting bambu sambil tertawa. Sesekali dia melambaikan tangannya, seakan menyuruhnya untuk mendekat. Wajarlah, si bocah ini berjenis kelamin laki-laki dan masih bujangan, tapi dengan keadaan, yang kurang normal. Wajar kan kalau ada cewek cantik sendirian yang mengajaknya untuk mendekatinya. Entah kenapa si bocah ini seperti kena hipnotis. Pandangannya kosong, namun tertuju pada sosok wanita yang mengajaknya itu. Si Mbak Kunti ini tertawa sambil terbang disertai dengan lambaian ke arah bocah tersebut. Lalu si bocah tersebut mengikutinya kemanapun si Mbak Kunti terbang, sambil cekikikan, sangat mengerikan. Hingga pada akhirnya sampailah si bocah ini di suatu tempat, yaitu sebuah sumur tua yang ada di tepi sungai, bersebelahan dengan pohon bambu
yang rimbun dan gelap. Bocah ini tak sadar kalau dia sedang berdiri tepat di tepian sumur itu. Matanya terus memandangi sosok yang menurut dia lihat itu adalah wanita cantik. Mungkin dia terkena aura negatif dari sosok Mbak Kunti itu yang menjelma menjadi wanita cantik. Tak lama kemudian, sampailah pada suatu tempat di mana si bocah ini melihat wujud wanita cantik itu, yaitu di sebuah sumur tua bersebelahan dengan pohon bambu yang amat lebat dan gelap. Tak sadar dia kalau berada di tepian sumur, matanya terus saja memandangi wanita cantik itu yang masih melambaikan tangannya sambil tersenyum yang tepat berada di depannya. Tak lama kemudian, setelah dia mendekat, tiba-tiba saja dia tersadar. Lalu sosok wanita cantik ini berubah wujud menjadi sosok wanita yang sangat mengerikan. Berbaju putih lusuh, berambut panjang berantakan, dengan tertawanya yang sangat mengerikan. Dengan tersadar si bocah ini barulah tahu kalau dia sudah diganggu Mbak Kunti. Dia sangat ketakutan, panik, kaget kalau dirinya sudah ada di atas tepian sumur tua itu. Saking ketakutannya, dia terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Untung saja sumur itu tak terlalu dalam karena di tepian sungai, jadi baru digali 5 meter saja sudah keluar air. Tolong, tolong. Mendengar suara teriakan minta tolong itu, warga yang rumahnya di sekitar bantaran sungai langsung mencari dari mana asal suara minta tolong itu. Astagfirullah, ternyata suara itu ada di tepian sungai. Tapi di mana ya? Tanya salah satu warga. Tolong, tolong, dering suara air dalam sumur. Tolong, ya Allah, astagfirullah, ternyata ada yang kecebur. Woi, ada orang di sini, teriak warga sambil menunjukkan lampu senter ke arah dalam sumur. Woi, tolong, ada orang kecebur di sumur, teriak lagi salah satu rekannya. Tak lama kemudian, akhirnya si bocah itu bisa cepat dievakuasi. Alhamdulillah, semua dia selamat, hanya luka ringan di lengan. Mungkin terkena benturan dari dinding sumur tua itu. Setelah cukup tenang, akhirnya si bocah ini langsung dibawa pulang oleh warga dan menanyakan kenapa bisa sampai terjadi demikian. Lantas si bocah ini menceritakan apa yang telah ia alami. Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Semenjak itu, dia kapok, tidak mandi lagi di sungai. Semenjak kejadian ada bocah terjebur di sumur gara-gara diganggu si Mbak Kunti. Mulai saat itu tak ada lagi yang berani memancing di pinggir sumur tua itu yang bersebelahan dengan pohon bambu yang lebat. Padahal di tempat itulah sarangnya ikan gabus besar. Pantas saja para pemancing betah kalau mancing di situ. Singkat cerita, kali ini kembali pada kisahku yang diganggu si Mbak Kun untuk yang kedua kalinya. Waktu itu aku hendak pulang dari tempat tongkrongan di desa sebelah, yang mana desaku dengan desa teman tongkronganku itu harus melewati sebuah jembatan. Aku memutuskan untuk pulang saja, sebab hari sudah tengah malam, kira-kira jam 1:30 malam. Oke bro, aku cabut dulu ya. Sudah sepi nih, tahu sendiri, di jembatan itu suka ada yang usil. Mana aku sendirian lagi. Begitu kataku. Ya sudah bro, hati-hati ya. Awas ketemu setan, kata temanku ngeledek. Aku pun segera pulang. Tak lama kemudian, aku sampai di depan jembatan. Tiba-tiba perasaanku gak enak. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bulu kuduku meremang seketika setelah aku menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Pikiranku kemana-mana waktu itu. Jangan-jangan
Si Mbak Kun sudah ada di belakangku. Batinku berucap dengan nafas tak karuan. Dengan terburu-buru kupercepat langkahku agar sampai rumah. Suasana sepi sekali malam itu. Tak ada satu orang pun yang lewat, kecuali aku. Jembatan ini cukup panjang. Kanan kiri terdapat pohon-pohon bambu yang lebat. Cahaya lampu jembatan pun hanya satu dari lampu bolam kecil, jadi sedikit remang-remang, menambah seram suasana malam itu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, akhirnya aku sampai di depan pintu rumahku. Terasa ingin segera masuk, namun langkahku terhenti ketika mendengar suara tangisan seorang perempuan di sebelah kiri, belakang rumah, yang terdapat pohon-pohon bambu lebat. Suara tangisan itu sangat mengerikan, seperti orang yang sedang merintih kesakitan. Sejenak langkahku terhenti setelah sampai di depan pintu, mengurungkan niatku untuk segera masuk rumah. Timbul rasa penasaran, bercampur merinding dan was-was setelah mendengar suara tangisan dari rimbunan kebun bambu di belakang rumah. Kebetulan rumahku tak jauh dari bibir sungai, hingga kalau datang musim hujan, sering kebanjiran. Tapi hanya di belakang rumah saja yang terkena luapan air sungai itu. Kembali ke cerita. Setelah sampai di belakang rumah, ku tengok kanan kiri, atas bawah, dari rimbunan bambu. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Suasana menjadi hening seketika. Namun tiba-tiba terdengar lagi suara rintihan seorang wanita, tapi kini suaranya menjauh. Suaranya pelan, seperti semakin menjauh, tapi terdengar jelas di telingaku. Tiba-tiba ada suara tertawa, lalu diam, tertawa lagi, lalu diam lagi. Aku yang semula mendengar suara rintihan, tapi kini berubah menjadi suara cekikikan. Sudah dipastikan, ini pasti kerjaan si Mbak Kun, gumamku. Kini suara tertawanya lepas, seakan dia merasa senang sudah ngerjain aku. Lalu dia ketawa lagi sambil terbang ke sana kemari. Namun dia tidak menampakkan diri, hanya saja suara cekikikan di atas ranting-ranting bambu yang bergoyang dengan sendirinya, namun berpindah-pindah tempat. Aku yang awalnya merinding, sedikit takut, berubah menjadi sedikit jengkel, kesal. Lalu aku berkata padanya, "Brengsek lu Kunti, usil banget lu jadi setan. Sini turun lu, setan lu." Namun dia hanya tertawa lepas bebas, sambil terbang merasa senang. Aku yang merasa kesal, akhirnya segera aku masuk rumah. Rasa kantuk dan lelah pun hilang seketika. Lalu kuseduh kopi dan kunyalakan sebatang rokok agar sedikit tenang atas kejadian itu. Itulah akhir cerita dari Kuntilanak Penunggu Sungai yang ditulis oleh Cikaloi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.